Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir. Semua ya. Kan tempat duduknya dirapikan dulu. Kalau belum rapi, baru kita akan mulai pelajaran. Sudah rapi tempat duduknya? Sudah. Oke, sekarang kayaknya belum semangat ya mau belajar. Ibu mau anak-anak berdiri di depan sini semuanya berbaris sekarang? Iya. Sudah ya, sekarang ibu punya video biar kalian semangat belajarnya. Nanti kalian ikuti gerakan dalam video ini. Yang belakang kalau kurang kelihatan, yang depan agak mundur aja, mundur sedikit. Nah, yang belakang langsung mundur. Nanti kalian ikuti gerakannya, kita sama-sama ya biar semangat. Sudah siap? Mbak, bisa. Mulai ya, ikuti gerakannya. 1, 2, 3. Ikuti. Bener aja kita. Ayo. Ayo gerak semuanya. Jadi, ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Enggak. Sebelum kita belajar, Ibu mau kalian membagi menjadi 3 kelompok. Ini ada Hesti, Ulan, dan Sari. Terus Ana, Goim, dan Rio. Ada Ilham, Adi, sama Andi ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Hari ini kita belajar tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Ada yang tahu pokok-pokok isi Al-Quran itu di dalamnya ada apa aja? Jadi, untuk yang pertama, apa sih itu Al-Quran? Ada yang tahu apa itu Al-Quran? Kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa lagi? Udah, Ada yang tahu lagi? Enggak. Jadi, di dalam Al-Quran itu terdapat 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menjadi pegangan hidup bagi umat muslim atau umat Nabi Muhammad yang pertama, isi pokok kandungan Al-Quran yang pertama yaitu ada akidah, ibadah dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang akidah. Akidah itu apa? Ada yang tahu? Enggak. Jadi, akidah itu adalah suatu kepercayaan, bisa juga disebut dengan keimanan. Akidah itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan amal perbuatan. Pada pokok kandungan Al-Quran yang pertama tentang akidah ini yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Ibu mau Ulan silahkan maju membacakan suratnya biar teman-temannya bisa dengar.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum illa wahi la ilaha illa huwa rohmanur rahim. Artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sudah, terima kasih. Dan muamalah. Ibu bacakan aja ya ayatnya, yaitu tentang ibadah. Jadi ibadah itu adalah serangkaian perbuatan atau kegiatan, yaitu dengan tujuan atau niat kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala atau mengabdi kepada Allah. Ada yang tahu ibadah itu apa saja ada di dalamnya? Salat, puasa, Zakat. ya bisa ya, itu dimasukkan ke dalam poin ibadah. Pokok kandungan ibadah ini ada di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Ibu bacakan ya, didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk menyembahku. Jadi Allah menciptakan manusia itu hanya untuk beribadah dan menyembah kepada Allah saja. Jadi bagi orang-orang yang melakukan perbuatan menyembah selain Allah dinamakan syirik. Ya benar ya. Jadi syirik itu adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak baik karena itu sudah menyembah selain Allah atau menyekutukan Allah. Yang selanjutnya itu ada muamalah. Muamalah itu bisa disebut juga dengan hubungan antar sesama manusia. Di dalam muamalah itu ada silaturahmi, ada kegiatan jual beli, itu namanya muamalah. Dalam muamalah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah atau jual beli, sewa menyewa dan sebagainya, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantaranya menuliskannya dengan benar. Jadi jika kalian nanti anak-anak melakukan kegiatan jual beli atau sewa menyewa, nanti kalian bisa mencatat, itu namanya muamalah, agar hubungan baik sesama manusia dapat terjalin. Jadi kalau kita melakukan misalnya hutang piutang, itu harus dicatat, karena kewajiban menagih hutang itu adalah kewajiban yang memberi hutang juga, dan yang memberi hutang juga harus sadar diri untuk membayar hutangnya. Yang ketiga, pokok isi Al-Quran yang ketiga yaitu ada akhlak. Kita sebagai umat muslim mencontoh akhlak siapa? Ya, berarti kita harus mencontoh perilaku atau akhlak dari Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad. Seperti di dalam hadis riwayat Ahmad dan Bukhari, yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, yaitu Rasulullah, diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, agar umatnya untuk kemudian hari dapat mengambil contoh dari perilaku beliau tersebut. Yang keempat itu ada hukum. Di dalam Al-Quran itu semua hukum yang ada di dunia ini sudah ditetapkan. Jadi kalau seandainya nanti kita menjadi seorang hakim atau apa, kita harus berlaku adil, karena itu sudah diatur di dalam Quran surat An-Nisa ayat 105. Coba Ana silahkan maju dibaca. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil qa'inina khasina. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi pantangan orang yang tidak bersalah karena orang-orang yang khianat. Quran surat An-Nisa ayat 105. Yang kelima ada sejarah. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang sejarah atau kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Seperti contohnya ada peristiwa dulu akan dihancurkannya Ka'bah, terdapat dalam surat apa? Al-Fil. Ya. Yang selanjutnya ada di dalam tentang kisah umatnya Nabi Nuh, yaitu yang ditenggelamkan oleh Allah karena durhaka kepada Allah. Tahu kisahnya? Di sini ada di dalam surat
Al-Furqan ayat 37, artinya, dan telah kami binasakan kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul kami, tenggelamkan mereka dan kami jadikan kisah mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim atas yang pedih. Jadi tempatnya orang-orang yang zalim itu di neraka, benar sekali ya. Jadi kita tidak boleh meniru perilaku dari kaum Nuh ini ya, sebagai contohnya, yaitu dia durhaka kepada Allah, tidak mau menyembah Allah. Yang keenam, itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di dalam Al-Quran itu kita dianjurkan untuk senantiasa mencari ilmu atau mempelajari ilmu, yaitu di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 sudah dijelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi tadi ada 6 poin yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada akidah, ibadah, terus muamalah, akhlak, ada apa lagi? Hukum, terus ilmu pengetahuan. Yang satu lagi sejarah. Jadi itu ada 6 poin yang dapat kita pelajari dari pokok-pokok isi Al-Quran. Tadi kan di awal Ibu telah membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Masih ingat kan kelompoknya masing-masing? Jadi Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat pertanyaan. Satu kelompok membuat 1 pertanyaan. Nanti akan ditukar dengan kelompok yang lain untuk yang lain menjawab dari pertanyaan kelompok yang memberi pertanyaan tadi. Untuk kelompok 1 berwarna kuning, kelompok 2 warna biru, kelompok 3 ada warna merah. Jadi sekarang kalian diskusi, buat 1 pertanyaan dan pikirkan juga jawabannya apa. Sudah ya? Sudah buat semua kan? Sekarang Ibu mau dari kelompok. Sudah? Untuk kelompok 1 silahkan bacakan pertanyaan untuk kelompok 2. Sebutkan isi pokok kandungan Al-Quran. Kelompok 2 silahkan dijawab. Tadi soalnya sebutkan apa saja pokok-pokok yang ada di dalam Al-Quran. 1. Akidah, Ya. 2. Muamalah, 3. Ibadah, 4. Akhlak, 5. Hukum, dan terakhir 6. Sejarah, dan 1 lagi ilmu pengetahuan. Oke. Tadi ada 6 pokok isi dalam kandungan Al-Quran. Bagaimana kelompok 1 benar apa enggak jawabannya? Benar. Oke, benar ya. Kelompok 2 bacakan soalnya untuk kelompok 3. Bacakan surat Al-Mujadilah ayat 11 beserta artinya. Sudah dengar pertanyaannya? Bacakan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang mau bacakan siapa? Ani. Siapa yang maju ke sini? Baca. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya? Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Oke, terima kasih. Benar nggak jawabannya? Benar. Bagus nggak baca Al-Qurannya tadi? Bagus. Oke. Sekarang kelompok 3 memberi pertanyaan untuk kelompok 1. Jelaskan yang disebut dengan akidah dan ibadah. Tadi sudah dengar pertanyaan dari kelompok 3? Sudah. Silakan, siapa yang mau menjawab? Saya. Akidah berarti keyakinan atau kepercayaan. Akidah adalah suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan diwujudkan amal perbuatan.
Yang ibadah? Ibadah artinya mengabdi atau menyembah. Yang dimaksud ibadah adalah menyembah atau mengabdi sempurnanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, taat dan patuh kepadanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan yang terdapat kebersamaan Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah karena keyakinan bahwa Allah SWT mempunyai kekuatan mutlak. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tujuan menciptanya jin dan manusia. Tadi sudah dijawab ya, dan jawabannya Ibu rasa semuanya sudah betul. Tapi Ibu mau kalian pelajari lagi nanti di rumah tentang isi pokok-pokok Al-Quran. Untuk minggu depan Ibu mau kalian membaca di dalam RKS halaman 30. Nanti kalian baca di situ, minggu depan akan Ibu jelaskan. Jadi Ibu berpesan kepada kalian bahwa ada suatu kata yang mengatakan bahwa tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar. Setelah itu kita akhiri pertemuan hari ini. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa. Duduk siap, gerak pulang. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk sekian pelajaran kita pada hari ini. Minggu depan Ibu mau kalian sudah membaca RKS-nya ya. Ya. Baik, terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.